Bayangkan kita berada di suatu tempat dan perlahan-lahan menyaksikan matahari terbit di ufuk timur. Lalu beberapa jam kemudian ketika matahari sudah tinggi di langit, kita tahu bahwa siang telah tiba. Kemudian saat matahari mulai tenggelam di barat, malam pun datang menyapa. Nah, ini merupakan siklus alami yang disebabkan oleh rotasi bumi. Karena rotasi ini, tidak semua tempat di dunia mengalami siang dan malam pada waktu yang sama. Ketika satu bagian dunia terang oleh cahaya matahari, bagian lainnya tenggelam dalam gelap. Secara alami, inilah alasan utama mengapa waktu berbeda di berbagai belahan dunia. Namun, manusia dengan kebutuhan sosial, ekonomi, dan lainnya tidak bisa hanya mengandalkan siang dan malam alami. Bisa dibilang, manusia butuh waktu pasti untuk membuat kehidupan lebih teratur dan terkoordinasi secara global. Oleh sebab itu, manusia menciptakan sistem yang disebut zona waktu. Zona waktu sendiri merupakan pembagian wilayah dunia ke dalam beberapa area berdasarkan waktu standar. Secara teori, setiap zona waktu mencakup wilayah selebar 15 derajat bujur karena bumi membutuhkan 1 jam untuk berputar sejauh itu. Namun dalam kenyataannya, zona waktu tidak selalu lurus dan teratur. Zona waktu seringkali dibengkokkan atau disesuaikan mengikuti batas negara, wilayah administratif, bahkan kebutuhan ekonomi. Misalnya, China yang sangat luas secara geografis hanya menggunakan satu zona waktu nasional atau waktu standar China. Dan ini merupakan keputusan politik, bukan ilmiah maupun alami. Kemudian terdapat beberapa negara menerapkan sistem daylight saving time, yakni menggeser jam 1 jam lebih awal di musim panas agar waktu siang terasa lebih panjang. Ini sekali lagi menunjukkan bagaimana manusia berperan dalam mengatur ulang waktu demi kenyamanan dan efisiensi. Dengan kata lain, meskipun siang dan malam adalah hasil dari rotasi bumi, mengelola waktu seperti pukul 6 pagi, 7 pagi, dan seterusnya adalah ciptaan manusia yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara. Di sisi lain, manusia memutuskan untuk membagi dunia ke dalam zona waktu, tentunya supaya aktivitas manusia bisa berjalan selaras, mulai dari menjadwalkan penerbangan internasional, rapat bisnis lintas negara, siaran televisi global, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, waktu mungkin alami dalam esensinya, tapi cara manusia dalam menggunakannya merupakan hasil dari berkembangnya suatu peradaban.